Ekonomi didirikan pada 1993, berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung, program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikrat BPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Doktor PPIP merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. ITB itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga
bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman. Selamat menikmati dan enjoy kuliah di LMDOP. Terima kasih. Assalamualaikum. Beberapa saat lagi, sidang promosi Dr. Saudari Flora Aninditya akan dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilahkan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor untuk dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon doktor Saudari Flora Aninditya disilahkan memasuki ruang sidang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan kamera dan audionya, karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor Ilmu Ekonomi pada program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami silahkan Ketua Sidang, Bapak Arief Wibisono Lubis, PhD, untuk membuka sidang ini. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini, Kamis 28 Juli 2022, sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia, saya buka. Calon doktor, Saudari Flora Aninditya, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudari yang berjudul Burden of Disease and Economic Growth, the Non-Linear Effect of Population Age Structure. Bapak, Ibu hadirin, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku pembimbing atau promotor yaitu Ibu Omas Bulan Samosir, PhD. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ketua Sidang. Terima kasih Bu Omas. Co-promotor 1, Ibu Dr. Hera Susanti. Selamat sore. Terima kasih Bu Hera. Co-promotor 2, Bapak Dr. Mahyus Ekananda. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Salam, selamat sore semuanya. Sore, terima kasih. Kemudian untuk tim penguji diketuai oleh Bapak Turo Selrits Wongkaren, PhD. Selamat sore, saya minta maaf, saya masih di dalam perjalanan. Terima kasih Pak Turo. Yang anggotanya terdiri dari Bapak I Dewa Gede Karma Wisana, PhD. Selamat sore semua, terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat sore Pak Gede. Ibu Syarifah Liza Munira, PhD. Selamat sore semuanya, terima kasih Pak Ketua Sidang.
Terima kasih, Bu Liza. Bapak Profesor Abuzar Asra, PhD. Selamat sore, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat Terima sore. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Abuzar. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Omas Bulan Samosir, PhD, selaku promotor untuk memulai acara ujian. Calon doktor, Saudari Flora Aninditya. Saya persilahkan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau intisari dari disertasi saudari dalam waktu 15 menit. Terima kasih. Baik, Ibu. Saya izin share screen. Yang terhormat, Ibu Promotor Ibu Omas Bulan Samosir, PhD, perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti disertasi saya sebagai berikut. Disertasi saya berjudul Burden of Disease and Economic Growth, The Non-Linear Effect of Population Age Structure. Meskipun kemajuan telah terjadi di banyak tempat dan aspek untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, namun upaya global tersebut masih belum berkembang seperti kecepatan yang diharapkan. Salah satu tujuannya yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup. Namun demikian, ada hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan ini, yaitu ketika kualitas sumber daya manusia tidak optimal. Setiap gangguan yang merusak kualitas sumber daya manusia dan menurunkan produktivitasnya, seperti penyakit yang mempengaruhi kesehatan, akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun kesehatan di dalam konsep indeks pembangunan manusia telah dianggap menjadi salah satu komponennya, namun sebenarnya gagasan untuk mengakui dimensi kesehatan dalam perspektif pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan relatif baru. Secara umum, ketika kita bicara tentang human capital atau modal manusia, ukuran yang dipakai adalah pendidikan. Padahal, mengesampingkan aspek kesehatan di dalam diskusi mengenai dampak modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mengunderestimate dampak sesungguhnya. Temuan menarik ditemukan oleh beberapa akademisi pada tahun 2000-an. Tidak seperti penelitian sebelum-sebelumnya yang mengemukakan hubungan tunggal antara kesehatan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi ini menyampaikan hasil yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan dampaknya atau hubungannya bersifat positif, negatif, non-linear, atau juga insignifikan atau tidak konklusif. Berangkat dari studi literatur yang ada, maka saya mencoba menelaah kesenjangan penelitian yang bisa diisi atau research gap yang bisa diisi melalui studi saya ini. Setidaknya ada 3 aspek besar yang saya coba kumpulkan. Pertama, dari aspek perkembangan isu terkini terkait status kesehatan global, lingkaran-lingkaran berwarna hijau, Ibu Bapak, rekan-rekan bisa melihat bahwa salah satu isu terkini adalah pandemik dan juga perubahan usia penduduk, struktur usia penduduk dan juga beban penyakit. Lalu aspek kedua adalah dalam konteks pengukuran lingkaran berwarna biru. Kesehatan penduduk biasanya diukur dengan berbagai ukuran yang ada di slide di depan. Namun ada satu ukuran yaitu DALI, satu ukuran yang mengukur kesehatan penduduk yang jarang digunakan. Lalu dari sisi pendekatan, sebagian besar penelitian menggunakan regresi non-ambang atau non-threshold atau juga dengan pendekatan lain yang sementara pendekatan analisis dengan pendekatan threshold regression jarang dipakai. Berangkat dari pemetaan literatur review dan studi-studi sebelumnya yang semacam itu, maka saya menyimpulkan bahwa setidaknya ada ruang untuk mengisi research gap untuk mengisi diskursus mengenai hubungan antara kesehatan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Lingkaran merah ini adalah research gap yang saya coba isi melalui studi ini.
Untuk lebih mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara kesehatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, maka setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu perkembangan terkini yang mungkin belum banyak diangkat di berbagai literatur secara bersamaan, yaitu pertama perubahan profil kesehatan penduduk dan juga perubahan struktur usia penduduk. Seperti kita ketahui saat ini seiring dengan pergeseran profil kesehatan secara global, tren peningkatan penyakit tidak menular, cedera serta penyakit menular dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita juga perlu mengingat bahwa saat ini negara-negara di dunia memiliki tantangan yang berbeda-beda karena perbedaan struktur usia penduduk dan beban penyakit yang dibawanya. Maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menelaah hubungan antara kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dan secara khusus melihat dampak kesehatan ekonomi dengan yang secara khusus didekati dengan pendekatan beban penyakit dan juga melihat dampak kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan perbedaan struktur usia penduduk. Berikut adalah cuplikan singkat literatur review yang telah saya lakukan, khususnya mengenai model-model yang merangkum bagaimana pertumbuhan human capital atau aspek kesehatan itu dimasukkan ke dalam fungsi pertumbuhan ekonomi. Secara umum, perbedaan di antara recent literatur ini adalah pada variabel kesehatan yang digunakan dan juga metode estimasinya, seperti yang ada di slide di depan ini. Dalam studi ini, secara konsep ada hal penting yang perlu mungkin saya izin bagikan kepada Ibu Bapak sekalian. Yang pertama adalah ukuran kesehatan. Secara umum untuk ukuran kesehatan penduduk, ada literatur menyampaikan ada dua kelompok besar. Yang pertama single measure atau summary measure. Contoh single measure adalah ukuran-ukuran yang sering kita lihat ketika melihat literatur antara kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti usia harapan hidup, tingkat kematian, atau juga prevalensi kesakitan atau morbidity. Juga ada ukuran summary, yaitu yang akan kita pakai Disability Adjusted Life Years atau DALY, yang digunakan untuk mengukur beban penyakit. Kelebihan kekurangannya salah satunya adalah dalam hal ketersediaan data. Life expectancy atau umur harapan hidup sering dipakai karena availabilitas datanya. Sementara DALY di masa-masa lalu memang kurang tersedia, tetapi sebenarnya ini adalah ukuran yang baik untuk mengcapture kondisi kesehatan individu yang hidup gitu ya, dan data ini juga semakin lama semakin tersedia. Apa yang dimaksud dengan beban penyakit dan apa itu DALY yang sudah saya sebutkan tadi? Bapak Ibu, burden of disease diterjemahkan secara formal sebagai beban penyakit, yaitu beban yang ditanggung oleh penduduk karena mereka mengalami gangguan kesehatan, yaitu gangguan kesehatan baik berupa dari penyakit maupun penyakit yang menyebabkan kematian dini. Secara umum, Disability Adjusted Life Years ini adalah bisa dikatakan jumlah dari tahun-tahun kehidupan yang hilang. Jadi satu DALY adalah 1 tahun hidup yang hilang akibat seseorang sakit karena penyakit yang menyebabkan kematian dini atau menyebabkan kecacatan atau disabilitas. Dampak dari beban penyakit terhadap pertumbuhan ekonomi dalam studi ini dihipotesiskan bahwa dampaknya akan berbeda tergantung struktur usia penduduk di masing-masing negara. Jadi perubahan struktur usia penduduk itu memiliki peranan yang penting dalam mengestimasi dampak kesehatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah saat ini karena secara umum negara-negara di dunia mengalami penuaan, maka variabel yang dipropos sebagai variabel threshold adalah work dependency ratio. Threshold approach akan menolong kita untuk mengkategorisasikan negara-negara berdasarkan pengelompokan struktur usia penduduk. Yang data yang kami gunakan dalam studi ini adalah data di level negara global dari 87 negara. Saya menggunakan data panel balance dari tahun 1990 hingga 2018 dan saya menggunakan data secara 5 tahunan. Terlampir adalah data-data yang saya pakai beserta sumbernya dan secara ini adalah variabel-variabel utamanya dan juga ini adalah variabel-variabel independen penyertanya.
Metode analisis yang dipakai ini mengacu pada fungsi produksi umum, di mana kesehatan dianggap sebagai salah satu input produksinya, dan studi ini menggunakan ekstensi dari analisis panel data, yaitu panel threshold regression. Ini adalah bentuk dasar dari persamaan tersebut, di mana estimasi beta itu akan dihasilkan berdasarkan threshold tertentu, ambang batas tertentu, yaitu nilai C. Dan ini penunjukan model pertama yang akan saya pakai, ini melihat burden of disease dari communicable disease, penyakit menular, dari CD, lalu yang kedua adalah dari penyakit disease, beban penyakit dari cedera, injuries, yang ketiga adalah beban penyakit dari penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Secara umum hasil dari studi ini yang pertama adalah bahwa beban penyakit mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Baik beban itu berasal dari penyakit menular, tidak menular, dan juga cedera. Jadi populasi yang mengalami, semakin banyak penduduk yang mengalami beban penyakit dari baik penyakit menular, tidak menular, maupun cedera, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat negatif. Lalu yang kedua, ternyata benar bahwa struktur usia penduduk, ketika struktur usia penduduk dipertimbangkan, dampak beban penyakit tersebut ditemukan berbeda menurut negara-negara berdasarkan struktur umur yang berbeda. Analisis dengan panel threshold regression menyatakan bahwa terdapat dua nilai ambang batas untuk masing-masing model. Jadi tadi saya sempat bagikan sebelumnya ada 3 model yang saya uji, dan di masing-masing model itu ada dihasilkan masing-masing nilai ambang. Sebagai berikut. Pertemuan berikutnya adalah kami menemukan bahwa dampak yang berbeda dari beban penyakit terhadap pertumbuhan ekonomi itu bisa berbeda di 4 kelompok negara. Jadi ini adalah kelompok negara yang dihasilkan dari analisis panel threshold regression, negara dengan relatif lebih tua, high income countries, relatif lebih muda, dan juga middle income countries. Secara umum, mekanisme dari burden of disease terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri itu secara umum seperti ini, dan ini berlaku baik di semua kelompok negara tersebut. Beban penyakit berupa kesakitan maupun kematian itu berpengaruh terhadap jumlah orang yang mau bekerja dan jumlah jam kerja yang dimiliki seseorang yang di-offer di pasar kerja, dan itu pada akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, namun apa yang membedakan dari 4 kelompok negara ini? Yang membedakan adalah prosesnya. Jadi kurang lebih ini yang saya tampilkan. Ada proses yang berbeda-beda. Di negara kelompok pertama, pelayanan kesehatan di negara yang lebih tua dan high income countries, dampak burden of disease-nya relatif lebih kecil. Ini disebabkan karena healthcare yang lebih baik, budget tinggi, dan juga dan juga tidak ada masalah seperti yang dihadapi negara-negara lain. Berikutnya di negara kelompok negara kedua yang lebih muda, dampaknya juga negatif, tapi magnitude-nya lebih besar dibandingkan di negara-negara yang high income countries. Dan beberapa penyebabnya adalah juga karena motorization dan juga perilaku kesehatan di sana yang lebih banyak melakukan self medication. Middle income countries juga memiliki prosesnya sendiri, di mana mereka masih mengalami transitioning dalam healthcare, dan juga ada masa dalam budget governance, dan juga ada urbanization dan rural migration yang turut berkontribusi terhadap dampak negatif dari burden of disease terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara umum, implikasi kebijakannya pertama adalah populasi yang menua karena penyakit tidak menular dan tidak sehat di masa lalu. Ini tentunya menyebabkan perlunya program untuk mengurangi penyakit non-communicable disease dan juga communicable disease. Bagi negara-negara yang lebih muda dari low income countries, maka perlu untuk default programs yang secara khusus menekan non-communicable disease yang sejak usia lebih awal. Di middle income countries, penting akses untuk meningkatkan healthcare dan preventive essential. Juga penting untuk minimize burden of disease, full evaluation dari economic advantages dari berbagai intervensi yang mungkin bisa dilakukan itu perlu diutamakan, karena itu penting untuk sebagai satu bentuk melihat predicted returns dari investasi dari berbagai kebijakan yang ada. Lalu juga karena health itu berpengaruh terhadap employability individu, maka mungkin salah satu aspek yang perlu dilihat juga adalah bagaimana dalam konteks employment
mereka yang memiliki burden of disease juga tetap bisa punya kesempatan untuk bekerja sehingga bisa tetap berkontribusi dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara umum ini batasan dari studi kami. Pertama masih menggunakan data-data jadi kami belum menggunakan data yang disagregasi menurut jenis kelamin dan jenis penyakit, padahal itu akan menjadi hal yang menarik. Lalu yang kedua, saya juga belum membedakan DALIS yang beban penyakit menurut apakah itu dibedakan dari morbidity maupun mortality. Studi selanjutnya bisa menggunakan ini. Lalu yang berikutnya, asumsi dalam studi ini adalah bahwa beban penyakit itu dianggap variabel eksogen. Padahal sebenarnya kita juga bisa menganalisis lebih lanjut dengan memperlakukan beban penyakit ini sebagai variabel endogen. Lalu yang keempat, untuk studi selanjutnya pendekatan threshold panel secara dinamis itu juga bisa dipertimbangkan karena studi ini belum mengakomodasi pendekatan tersebut. Demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Calon Dr. Saudari Flora Aninditya. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan penguji pertama, Bapak Turo Selrits Wongkaren, PhD, selaku Ketua Penguji, menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya dalam waktu 5 menit maksimum. Silakan, Pak Turo. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Pertama, saya sampaikan selamat kepada Ibu Ola yang sudah berhasil masuk ke tahap promosi ini. Saya hanya ada satu pertanyaan, yaitu apakah menurut Ibu Ola, kalau struktur penduduk dari satu negara bergeser dari yang muda kemudian ke yang lebih tua hingga akhirnya ke aging, pola yang Anda tunjukkan itu akan terjadi? Artinya apakah itu linear? Itu saja, terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Turo S. Wongkaren, PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Ketika struktur penduduk di suatu negara bergeser, dampaknya bisa akan sama seperti hasil estimasi saya, bisa juga tidak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah konteks menjelas dari masing-masing negara, misalnya healthcare sistemnya, lalu tingkat perilaku penduduk, kesehatan penduduk, apakah memiliki kecenderungan self-medication atau memiliki kecenderungan untuk rely on public healthcare. Dampaknya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda dengan hasil estimasi saya. Hasil estimasi saya ini sebenarnya menunjukkan non-linearity antar kelompok negara, dampaknya bisa berbeda, bahwa kelompok penduduk usia yang lebih tua hasilnya akan dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan di negara yang relatif lebih muda, tapi belum tentu bahwa penduduk negara dengan struktur penduduk yang usia lebih muda ketika bergeser ke lebih tua akan memiliki hasil yang sama, karena salah satu enabling environment-nya adalah juga ditopang dengan healthcare seperti yang saya lihat dari kelompok negara pertama yang meskipun relatif lebih tua, tetapi karena mereka juga berasal dari high income countries, maka memiliki enabling faktor yang lebih baik untuk bisa meminimalisir dampak beban penyakit dibandingkan negara yang mungkin sudah lebih menua tetapi belum juga diiringi dengan kematangan dari sisi healthcare dan juga aspek-aspek lainnya. Demikian jawaban yang dapat saya berikan, Pak Turo. Baik. Apakah ada komentar atas jawaban dari Promovenda? Pak Turo. Tidak ada komentar ya, Pak Turo. Maaf, tadi masih Ibu Ola, terima kasih atas jawabannya.
Anda tadi mengatakan bahwa ada berbagai faktor yang mungkin akan mempengaruhi apakah hasil Anda itu hold atau tidak. Pertanyaan saya berkaitan dengan jawaban Anda. Mengujinya aja di mobil. Faktor mana yang menurut Anda akan paling berpengaruh dari faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi? Itu saja, terima kasih. Yang terhormat Bapak Surya Wongkaren, perkenankan saya menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Hemat saya, dugaan saya faktor yang berpengaruh adalah dari pertama healthcare sistemnya dan juga tingkat pendapatan di negara tersebut, karena itu akan berdampak dengan itu akan saya duga itu akan merepresentasikan akan terwujud di dalam besaran atau health expenditure dari pemerintah terhadap bidang kesehatan. Jadi saya pikir itu dugaan saya itu adalah dua faktor yang akan memiliki kontribusi menjelaskan fenomena tersebut, Pak. Baik, Demikian. terima kasih. Dari saya cukup, Pak Ketua Sidang. Terima kasih, Pak Turo. Baik, terima kasih Pak Turo. Kalau tidak ada lagi, kami lanjutkan kepada penguji berikutnya. Saya persilakan Bapak I. Dewa Gede Karma Wisana, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Maksimum 5 menit. Silakan. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Pertama ingin saya sampaikan selamat kepada Saudari Flora ya atas pencapaiannya di hari ini. Sedikit lagi ya. Saya hanya ada dua pertanyaan yang berseri ya, berurutan. Ini terkait dengan hipotesis Anda yang pertama, yang bunyinya kira-kira menyebutkan bahwa pengaruh kesehatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi itu memiliki beberapa rezim, ya, beberapa struktur dari penduduk menurut umur, ya, menurut kelompok umur. Pertanyaannya yang pertama adalah kira-kira Indonesia itu ada di rezim yang mana, ya, dan kalau kita ingin mencoba memproyeksi atau Anda sendiri mencoba menawarkan proyeksi Anda, kira-kira Indonesia nanti akan bergeser ke rezim yang mana? Jadi mengikuti rezim dari kelompok negara yang mana dari studi yang Anda lakukan sekarang ini. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak I. Dewa Gede Karma Wisana PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Studi ini menghasilkan secara garis besar terdapat 4 kelompok negara berdasarkan 4 kelompok negara. Yang pertama adalah negara yang sudah relatif lebih tua, yang mana ternyata mereka adalah negara-negara dengan berpendapatan tinggi atau high income countries. Lalu yang kedua adalah negara-negara dengan struktur usia penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan yang lain, dan yang ternyata mereka juga adalah negara-negara dengan berpendapatan yang rendah. Lalu ada juga kelompok ketiga dan keempat, ini sebenarnya hampir mirip karakteristiknya, Pak. Mereka adalah negara-negara dari middle income countries, jadi rezim ini di antara rezim pertama dan kelompok pertama dan kelompok kedua yang tadi saya sampaikan. Di kelompok-kelompok negara ketiga dan keempat ini adalah negara-negara yang selain middle income countries, mereka juga adalah negara-negara yang memiliki dampak beban penyakit tidak menular dan menular itu sedikit mirip, ada kemiripan namun juga ada sedikit perbedaan. Indonesia itu termasuk di kelompok ketiga ini dalam pemetaan saya. Kelompok ketiga ini Indonesia adalah middle income countries di mana sistem pelayanan kesehatannya sedang masa transisi, sedang masa berkembang. Lalu dugaan kita adalah seperti disebut di literatur, Indonesia saat ini mungkin disebut mengalami beban ganda, beban penyakit, baik dari penyakit menular maupun tidak menular, dan dari data DALI yang ada menunjukkan hal yang serupa. Nah, jadi Indonesia, menjawab pertanyaan Bapak tadi, Indonesia tergolong dalam kelompok ketiga ini, middle income countries,
sedang dalam masa transisi dalam hal healthcare-nya, kemudian budget health dari pemerintah untuk kesehatan juga sedang jika pola ini mirip dengan negara-negara middle income countries lainnya, ada isu dalam hal governance maupun mismanagement-nya, ada aspek urbanisasi di dalamnya yang mungkin menyebabkan perubahan gaya hidup dan perilaku hidup sehat. Dan ya, Indonesia di dalam konteks ini Pak, jadi kelompok ini. Lalu kalau berbicara kira-kira ke depannya Indonesia akan seperti apa, ini memang akan hemat saya agak tricky untuk menjawab ini, tetapi mungkin dalam mengikuti tren bahwa Indonesia akan semakin ke depannya akan memasuki era populasi penduduk lansia yang lebih banyak, aging population, bisa jadi mengikuti kelompok pertama, high income older population. Tetapi di kelompok pertama, meskipun usia penduduk, meskipun struktur usia penduduknya relatif lebih tua, dampak beban penyakitnya memang negatif, tapi relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara kelompok yang lainnya. Nah, Indonesia memang akan menua, ke depannya bisa akan menua, tetapi untuk meminimalisir dampak beban penyakit itu tentunya ada banyak faktor. Saya pikir faktor-faktor support yang tadi saya sampaikan juga seperti sistem healthcare dan juga budget dari kesehatan dari pemerintah itu akan menentukan apakah Indonesia bisa akan seperti di kelompok pertama atau tidak. Kurang lebih itu Pak Dewa yang jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah ada komentar? Oke, terima kasih. Ya, ada komentar atas Ya. jawaban Promovenda, Pak Dewa? Silakan. Terima kasih Saudari Flora atas responnya, dan yang terakhir bagus sekali ya, saya tunggu. Penting untuk menyebutkan apa faktor-faktor ya atau syarat yang diperlukan agar proyeksi kita atau tadi dugaan Anda terhadap posisi Indonesia di pola rezim yang Anda temukan itu akan berakhir nanti di masa depan. Dari saya itu saja responnya. Selamat sekali lagi dan terima kasih atas kesempatannya Bapak Ketua. Baik, terima kasih banyak Pak Dewa. Saya persilakan penguji berikutnya Ibu Syarifah Liza Munira, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan, Ibu. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Sebelumnya selamat kepada Saudara Flora, sudah sampai ke tahap ini, sudah banyak sekali perkembangan dan perbaikan dari proses-proses yang sebelumnya. Saya ingin menyambung pertanyaan dari penguji yang sebelumnya. Jadi kalau Anda tadi sebutkan tentang double whammy ya, burden of disease. Nah, saya ingin tanya, dari grouping yang Anda lakukan itu sangat menarik, tapi apakah Anda juga mempertimbangkan atau memasukkan aspek mengenai akses kesehatan? Jadi misalnya negara seperti Indonesia kan ada double whammy antara dari communicable disease dan non-communicable disease. Dibandingkan dengan misalnya negara seperti Thailand katakan, yang juga communicable disease dan non-communicable disease-nya tinggi, tapi universal health coverage-nya itu kan lebih well established daripada Indonesia, dan akses terhadap health services itu juga lebih advance lah daripada Indonesia pada saat ini ya. Jadi bagaimana pandangan Anda terhadap hal itu? Itu tadi satu pertanyaan. Ada satu usulan saya untuk mungkin studi lanjutannya atau mungkin paper berikutnya. Alangkah baiknya jika yang Anda temukan ini bisa Anda link dan map mungkin dengan coverage dan utilisasi dari health spending atau BPJS gitu. Jadi Anda kan saya sebut BPJS tentu itu kan satu negara dari 87 negara yang Anda teliti ya, tapi misalnya ambil satu negara Indonesia, mungkin bisa di map antara temuan Anda, tapi juga bagaimana dalam praktiknya utilisasi dan coverage yang ada, dan bagaimana itu mungkin mempengaruhi economic growth gitu untuk Indonesia atau proyeksi tersebut. Ya, sekian dulu. Baik. Terima kasih Ibu
Syarifah Liza Munira. Perkenankan saya menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Pertanyaan pertama mengenai pertimbangan akses kesehatan. Ya Ibu, saya sepakat dengan apa yang poin yang Ibu sampaikan, bahwa akses kesehatan ini menjadi salah satu concern penting, isu penting, dan ini memang dikonfirmasi juga di literatur review yang kami lakukan, terutama di negara-negara berkembang, middle income countries dalam kelompok ketiga keempat, karena negara-negara ini secara umum sedang dalam tahap pengembangan atau masa transisi development dari healthcare system, dan memang salah satu hal yang kerap kali muncul dalam literatur adalah akses yang memang tidak merata gitu. Sayangnya memang di dalam disertasi saya belum meng-highlight bagian ini, karakteristik penting ini di dalam kelompok ketiga middle income countries. Terima kasih Ibu, nanti akan kami coba lengkapi. Untuk poin kedua, terima kasih juga untuk masukannya, sudah kami catat. Tentunya saya akan menantikan kesempatan bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Lisa tentang hal ini untuk meningkatkan, untuk memperbaiki paper ini. Terima kasih Ibu, demikian respon yang bisa saya berikan. Apakah ada tanggapan atau sanggahan dari Ibu Syarifah Liza Munira, PhD? Sudah cukup, terima kasih Pak Ketua Sidang. Terima kasih Flora. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, kami lanjutkan ke penguji berikutnya. Saya persilakan penguji berikutnya, Bapak Profesor Abu Zar Asra, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. Pertama saya join teman-teman mengucapkan selamat ke Flora ini, ya. Dibandingkan draft yang saya terima tahun lalu, dengan draft ini sudah jauh banyak perubahannya, begitu ya. Sudah banyak ulasan, sudah banyak pembahasan yang baru, begitu ya. Jadi ini secara umum sudah bisa digunakan sebagai disertasi. Walaupun di sana-sini masih saya jumpai beberapa typo errors, ya, salah ketik, ya, di bahan yang saya terima. Ya, mungkin nanti bisa saya kirimkan terpisah, begitu ya. Salah ketik yang mengganggu lah nanti kalau dijadikan sebagai draft final, ya. Yang akan dimasukkan ke perpustakaan di UI, begitu, nanti dibaca oleh adik-adik berikutnya, begitu ya. Jadi nanti salah ketiknya bisa saya kirimkan secara terpisah. Karena ini ujian, saya ada satu pertanyaannya dulu, ya, atau yang saya mintakan dari Vera untuk menjelaskan, lalu satu hal yang saya minta untuk klarifikasi, ya. Yang pertama adalah bahwa Vera secara broadly speaking, ya, itu berbicara 3 hal dalam disertasi ini, yaitu mengenai burden of disease, lalu population structure, dan economic growth, gitu ya. Jadi secara besar itu ada 3 hal itu, ya. Nah, kalau diminta meringkas, ini belum ketemu ringkasannya ini, ya. Di beberapa disertasi biasanya di halaman depan tuh ada ringkasan 1 halaman atau setengah halaman, gitu, yang merupakan summary secara umum dari hasil disertasi ini. Kalau Vera diminta meringkas dalam 1 paragraf, gitu misalnya, menceritakan bagaimana ujungnya kan economic growth yang merupakan hal yang akan dijelaskan. Lalu variabel yang di awal adalah burden of disease, ya. Lalu variabel atau aspek keduanya adalah population structure. Jadi 3 hal tersebut, yang 2 pertama, burden of disease sama population structure itu seakan-akan berinteraksi. Utamanya adalah burden of disease mempengaruhi economic growth tergantung kepada population structure. Nah, coba diringkas, ya, secara jelas begitu bagaimana ketiga aspek ini berkaitan, ya, sehingga bisa merupakan satu ringkasan yang setengah halaman misalnya, begitu ya, yang menggambarkan apa sih yang sesungguhnya
dibicarakan di disertasi ini. Itu yang pertama. Silakan nanti ada yang kedua untuk klarifikasi. Baik. Yang terhormat Profesor Abuzar Asra, perkenan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Secara ringkas, kesimpulan dari studi ini adalah beban penyakit yang dialami oleh penduduk itu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dampak ini, besaran dampaknya itu ditemui berbeda menurut struktur usia penduduk. Kalau dirangkum dalam satu kalimat seperti itu, Prof, kurang lebih dampak dari hasil studi ini menemukan bahwa menurut pendekatan threshold, panel threshold, terdapat 4 kelompok negara berdasarkan struktur usia penduduk. Di keempat negara ini, dampak beban penyakit terhadap pertumbuhan ekonomi sama-sama negatif sebenarnya. Tetapi magnitudenya sedikit berbeda, prosesnya juga untuk menceritakan dampak negatif tersebut juga agak berbeda, tergantung konteks dari masing-masing kelompok negara tersebut. Kurang lebih seperti itu, Prof, jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lalu untuk yang, maaf, belum ada poin yang kedua ya. Ya, oke. Poin yang kedua, sebenarnya ada satu hal lagi, nanti aja belakangan kalau masih ada waktu. Ya, hal yang kedua, itu klarifikasi saja. Coba Flora lihat yang ada confidence interval kalau nggak salah. Ada di PowerPoint-nya tadi. Saya perlu share screen kembali, Ya, Prof? coba share screen. Ya. Baik, izin, Prof. Oke, ya. Prof. Ya, yang ini betul. Ya. Ada estimated threshold, ya. Ada 95% sudah terlihat, Prof? confidence interval. Ya. Confidence interval ini untuk threshold ya, Flora. Flora? Flora bisa dengar, Saudari Flora? Bisa dengar, Flora? Halo? Confidence interval. Apakah suara saya terdengar? Untuk threshold ya. Saudari Flora terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar apa? dari kami. Confidence interval itu untuk threshold apa untuk apa? Mohon maaf, mohon izin, Prof. Sepertinya ada sedikit teknikal kendala di sini. Tes, apakah, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, ya. Saudari Flora. Ya. Apakah suara kami terdengar oleh Saudari Flora? Mas, tolong dong. Terdengar, Flora? Baik, mohon maaf sedikit ada kendala di sini, tetapi saya sudah menangkap pesan dari Prof mengenai confidence interval untuk apa. Jadi jadi dalam proses iterasi threshold model ini didapati untuk masing-masing threshold variabel didapati 2 nilai ambang batas. Jadi di masing-masing untuk variabel pertama, kedua, ketiga ada masing-masing ambang batas itu yang ada di kolom ketiga. Nah, maaf, kolom kedua. Yang estimated threshold 10,27, 13,28, 10,27 dan seterusnya. Nah, untuk menurut dalam estimasi tersebut nilai-nilai ambang batas terendah dan juga teratas itu memiliki masing-masing confidence interval. Jadi melalui pengujian secara statistik didapati bahwa 95% kita bisa yakin bahwa 95% yakin bahwa
nilai ambang batas ini berada pada rentang yang dimaksud. Ya, jadi memang 10 rentangnya agak berbeda-beda. 10, Mungkin yang ya. bisa saya sampaikan juga adalah bahwa rentang untuk variabel dari yang pertama communicable disease dan juga injuries itu nilai ambang batasnya kalau bisa dilihat itu sama Prof, 1027, 1328. Lalu untuk yang nilai penyakit tidak menularnya NCD-nya memang ada nilai yang ambang batas yang agak berbeda. Tetapi sebenarnya meskipun terdapat perbedaan ini, nilai inti besarnya adalah bahwa terdapat pengelompokan ini membantu nilai-nilai ini membantu pengelompokan masing-masing negara menjadi 4 kelompok besar tadi. Mohon maaf Prof, saya mencoba menjelaskan sebisa saya, tapi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Ini threshold-nya, estimated threshold, oke. Oke. Ya. Ya. Kalau yang ini agak berbeda dari yang di disertasi yang saya terima ya. Tapi nanti kalau yang ini, yang estimated threshold ini selalu di dalam lower dan upper, mestinya ya? Mohon maaf Prof, boleh diulangi untuk yang pertanyaan yang baru Prof sampaikan? Yang estimated threshold, yang di kolom 2. Iya Prof. Itu berada di antara lower dan upper, ya betul? Untuk kelompok iya, jadi jadi untuk yang pengelompokan 4 negara itu sebenarnya adalah gabungan dari pengelompokan masing-masing, kombinasi dari kelompok masing-masing dari CD, injuries maupun NCD, Prof. Jadi 4 negara tadi sebenarnya 4 pengelompokan tadi itu didasarkan dari kombinasi pengelompokan rejim dari hasil estimated threshold variables ini, Prof. Oke. Oke, enggak apa-apa. Yang ada di sini berbeda dari yang saya terima di disertasi yang dikirim ya. Oke, nanti. Oh iya. Ya, oke. Berbeda dengan yang disertasi yang dikirim. Oke, enggak apa-apa. Mohon izin Prof, itu memang ada ada yang di disertasi sepertinya ada angka yang terbalik ya memang. Terima kasih Prof. Oke, ya. Ya, masih. Tidak ada komentar lebih lanjut, Prof, atas jawaban dari Promovenda. Nanti aja terakhir mungkin 1 kalau ada kesempatan nanti. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Profesor Abuzar. Saya persilakan penguji berikutnya, co-promotor 1, Ibu Dr. Hera Susanti untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Saudara Ketua Sidang, Saudara Promovenda, Flora. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat ya atas keberhasilannya mencapai tahap ini. Sebenarnya topik ini sangat menarik ya dan sangat relevan saat ini sejalan dengan SDGs, kemudian bersifat transdisiplin terkait multi stakeholder dan yang lain-lain. Sayangnya karena kemudian terhenti lama terintervensi oleh COVID, jadi kelihatannya terlewat. Walaupun demikian, saya kira ini sangat menarik. Dan kemudian salah satu novelty-nya yang mungkin perlu disampaikan juga adalah penggunaan data ya, penggunaan data yang memang harus dikumpulkan satu persatu dan membutuhkan upaya khusus gitu untuk mengumpulkannya. Nah, Anda kan tadi memang ya menemukan bahwa kesehatan itu berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan kemudian pengaruhnya itu berbeda-beda. Nah, kemudian juga seperti yang Anda sampaikan bahwa resiko terkena penyakit tersebut, ya baik itu yang CD, NCD, injury itu juga terkait dengan perilaku dan gaya hidup dari orang yang bersangkutan atau si pekerja itu. Ya, jadi atas kesadaran akan risiko kerja dan yang lain-lain, termasuk juga masalah governance. Nah, Anda memang sudah menyebutkan bahwa salah satu yang diperlukan itu adalah program preventif ya, preventif program. Saya ingin mungkin Anda memberikan penjelasan aja. Kira-kira preventif
program seperti apa sih yang dibutuhkan untuk masalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hera Susanti, Dr. Ibu Dr. Hera Susanti atas pertanyaan diberikan. Izinkan saya merespon sebagai berikut. Betul, salah satu implikasi kebijakan dan juga yang saya coba tawarkan adalah yang bukan ditawarkan ya, karena sebenarnya bukan hal baru lagi, tetapi menegaskan bahwa memang program preventif itu penting. Dari sisi kesehatan penjelasan ini mungkin sudah banyak, tetapi mungkin dari sisi ekonomi yang penting dilihat adalah sebenarnya bukan lagi bertanya apakah preventif itu penting atau tidak, tetapi intervensi seperti apa yang cost efektif, yang juga sederhana, yang juga dapat mudah diimplementasikan di berbagai kondisi negara maupun baik dari konteks nasional, subnasional, karena berbagai pilihan intervensi itu banyak, pilihan program itu banyak, tetapi mana yang paling efektif dari sisi implementasi maupun costing wise itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau dari sisi pilihan preventif programnya seperti apa, mungkin rekan-rekan dari sisi kesehatan bisa menjelaskan lebih banyak, Bu. Mungkin pendekatan promosi kesehatan, tetapi promosi kesehatan seperti apa yang efektif dan costing wise-nya baik itu dengan return ekonomi yang lebih baik dibandingkan opsi yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Hera. Demikian respon yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada komentar lebih lanjut dari Ibu Hera atas jawaban Promovenda? Ya, mungkin kita juga perlu memperhatikan bahwa ketika bicara tentang kesehatan pekerja ini yang terpengaruh itu kan tidak hanya yang bersangkutan, tapi juga si pemberi kerja gitu. Jadi mungkin dari si pemberi kerja itu pun juga ada semacam tanggung jawab ya, dan juga dampak itu ketika dia sudah mempekerjakan orang, maka dia juga ada konsekuensinya seperti itu. Ya, ini sekedar ini aja. Makasih. Terima kasih banyak Ibu Hera. Apakah ada komentar lebih lanjut atas jawaban Promovenda, Bu Dr. Hera Susanti? Sudah cukup, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penguji berikutnya. Saya persilakan penguji berikutnya, co-promotor 2, Bapak Dr. Mahyus Ekananda, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan, Pak Mahyus. Terima kasih, Pak Ketua. Selamat buat Mbak Flora, sudah sampai di tahap ini. Suatu perjuangan yang tidak mudah, up down, dan juga kemajuan-kemajuan yang saya rasa nanti akan terlunasi dengan hasil-hasil yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya dan juga ingin meminta klarifikasi. Yang pertama adalah bagaimana tadi Ibu co-promotor pertama tadi menyampaikan, jadi kesan saya adalah sebenarnya banyak hal di dalam studi Anda itu faktor-faktor yang seperti sosial budaya, sikap masyarakat, dalam hal kesehatan, kemudian juga pola hidup itu yang sangat mempengaruhi ukuran-ukuran yang Anda pakai, yaitu masalah jumlah tahun dari kehidupan yang hilang kan gitu ya, akibat penyakit, kecacatan segala macam. Pertanyaan adalah apakah bagaimana Anda itu bisa mengakomodir di dalam studi yang akan datang, kan itu semuanya kan tidak diakomodir dalam penelitian kali ini. Bagaimana Anda bisa mengembangkan? Saya ingin menangkap bagaimana Anda bisa mengembangkan model ini atau penelitian ini untuk bisa mengakomodir hal-hal tadi yang tidak diukur dalam penelitian ini. Masalah sikap sosial, masalah ya spektrumnya luas sekali, gimana sikap Anda terhadap ini. Yang kedua adalah coba Anda jelaskan kepada masyarakat awam gitu ya. Karena di akhir-akhir studi Anda dan juga penulisan disertasi ini Anda kemudian mendapatkan suatu temuan ya, dan Anda berani untuk menyampaikan bahwa ini ada efek tidak linier dalam population age structure ini. Coba Anda jelaskan apakah non-linear ini tidak lurus ataukah masalah
apa sebenarnya kepada masyarakat awam, apa yang sebenarnya adanya efek tidak linear ini dalam kasus burden disease of economic growth ini. Itu saja. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Mahyus Ekananda. Saudari Flora, mic-nya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Mahyus Ekananda. Perkenankan saya menyampaikan jawaban saya sebagai berikut. Terkait pertanyaan pertama mengenai apa yang bisa dikembangkan di masa depan untuk meningkatkan studi ini. Betul Pak, memang ada banyak hal yang turut berpengaruh terhadap dalam yang bisa didiskusikan dalam diskursus health dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan memang betul Pak, ada faktor-faktor yang tadi Bapak sampaikan, pola hidup, sosial budaya, dan sebagainya yang mungkin itu menarik untuk bisa diakomodir dalam studi selanjutnya. Sebenarnya di dalam konteks data yang tersedia dan juga konsep dari teman-teman di kesehatan masyarakat juga dikenal sebenarnya risk factor, Pak, faktor risiko yang juga memiliki ukuran dan pendekatan sendiri, dan ukuran-ukuran risk factor itu yang mungkin ke depannya bisa dimanfaatkan lebih lanjut sehingga kita bisa juga menangkap bukan hanya beban penyakit secara eksogen, tapi juga mungkin bagaimana kaitan itu dengan faktor-faktor pendukung perilaku kesehatan. Terima kasih Pak Mahyus. Ke depannya mungkin kita bisa mempertimbangkan hal tersebut. Yang kedua mengenai efek non-linear yang kebetulan juga menjadi topik atau judul dari disertasi saya. Jadi secara mungkin saya coba terjemahkan dengan terminologi atau bahasa yang lebih umum. Jadi kalau dampak non-linear itu artinya adalah dampak beban penyakit terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak sama antar subsampel. Jadi kalau secara umum kita mungkin bisa melakukan suatu estimasi, dampaknya beban penyakit terhadap pertumbuhan ekonomi, berbagai estimasi statistik bisa menghasilkan satu angka, satu nilai begitu. Tetapi dengan pendekatan threshold regression ini kita bisa menangkap efek non-linear. Dampak dari beban penyakit terhadap pertumbuhan ekonomi itu bisa berbeda-beda menurut subsampel atau kelompok tertentu. Nah, penentuan dampak kelompok mana yang memiliki dampak apa, itu yang dibantu oleh pendekatan threshold ini. Jadi sekali lagi efek tidak linear ini dalam hal tidak sama antar subsampelnya. Kurang lebih seperti itu jawabannya bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Ada sanggahan lebih lanjut, ada pertanyaan lebih lanjut dari Bapak Promotor 2. Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Promotor 2. Habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir, izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya. Dan mohon untuk tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor ini karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online.
Itu kadang bisa aku misalnya yang dikit-dikit itu kan stepnya kadang beda-beda ya. Jadi kalau terakhir ya sore Mas. Pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung, program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikat BPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas.
Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Dr. PPDB merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. ITB itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, selamat menikmati dan enjoy kuliah di ITB. Terima kasih. Assalamualaikum. Loh, dia nggak pulang. Nih, geng Jaksel kok yang satu ditinggal nih. Gimana nih pengkhianatan satu nih? Ah, nggak bener nih. Program studi S3 Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik.
Hadirin yang kami hormati, tim penguji promosi Doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon Doktor Saudari Flora Aninditya dipersilakan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audio. Calon Doktor Saudari Flora Aninditya, kami telah mempelajari disertasi yang Saudari ajukan kepada kami, serta memperhatikan pembelaan Saudari atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Ibu Omas Bulan Samosir, PhD, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian Saudari dari program studi telah melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah Saudari. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudari Flora Aninditya menjadi doktor dalam program studi ilmu ekonomi dengan yudisium sangat memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Flora Aninditya atas gelar yang Saudari peroleh. Terima kasih, Pak. Selamat sekali lagi, Saudari Flora, Dr. Flora. Selanjutnya saya persilakan Ibu Omas Bulan Samosir, PhD, untuk menyampaikan sambutannya. Baik, yang saya hormati Ketua Sidang, Bapak Wakil Deshan 1, Bapak Arif Wibisono Lubis PhD, Ketua, para anggota tim penguji, dan hadirin sekalian. Izinkan saya menyampaikan tentang Saudari Flora. Pertama, Saudari Flora Aninditya lahir di Kota Malang dan menempuh pendidikan dasar dan menengah juga di Kota Malang. Flora diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2004 dan menempuh studi S1, S2, dan S3. Jadi selama 18 tahun terakhir ini, Flora menghabiskan waktunya di sekitar kampus FEB UI. Betah di FEB UI, Flora melamar menjadi peneliti di lembaga demografi. Bersekolah, menempuh pendidikan di tempat yang sama dengan tempat bekerja, mengakibatkan Saudari Flora memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang kita kenal sekarang. Selama menjalani studinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Flora telah mendapat beberapa penghargaan, termasuk LPDP, dan juga penghargaan yang membawa Flora ke Ethiopia, Afrika Barat. Flora juga terlibat dalam berbagai penelitian dalam bidang ekonomi dan kependudukan. Flora juga menjadi konsultan dan termasuk di dalamnya menjadi lead consultant untuk G20 Employment Working Group for Human Capacity Development for Sustainable Growth and Productivity Improvement, Ministry of Manpower, Republic of Indonesia 2021-2022. Flora bergabung dengan lembaga demografi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Dan pada tahun 2016 sampai 2022 selama 6 tahun beririsan dengan masa studi PhD-nya, Flora menjadi corporate secretary di lembaga demografi. Flora juga menjadi asisten dosen pada periode 2008-2016 dan menghasilkan berbagai publikasi termasuk yang ada di
jurnal bereputasi U2 dengan SJR 0,76, sesuatu yang diimpi-impikan para calon GB. Ya, Flora juga mengikuti apa yang kita sebut dengan professional training tentang workshop on multi-state lab table di Singapura tahun 2016, tentang evaluation on social program, tentang advokasi for tobacco control, dan yang tentang regional empower di Thailand tahun 2010. Flora juga mahir dalam pengolahan data, analisis data menggunakan piranti Lunax Tata, EBUS, Excel, dan SPSS. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1 dan para tim penguji. Saya mengucapkan apresiasi kepada Ola, Flora, nama panggilannya Ola, yang akhirnya berjuang sampai akhir, ya, dan memperoleh gelar doktor, ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat kepada Ibunda terkasih Ibu Titi Mustikawati dan seluruh keluarga besar, dan dengan demikianlah sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Omas selaku promotor. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Flora Aninditya untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Arief Wibisono Lubis PhD. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata-kata atau mungkin lebih sebagai ucapan syukur saya atas perjalanan studi doktoral ini. Tentunya pertama saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam proses, bukan hanya di proses studi S3 ini, tetapi juga sepanjang hidup, dan khususnya sampai ketika saya diantar hingga ke titik ini. Saya mengingat bahwa it takes satu frase menyatakan it takes a village to raise a child, dan itu yang sungguh-sungguh saya rasakan. Saya bisa sampai ke titik ini tentunya karena pertolongan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan melalui berbagai tangan dan hati dari setiap orang yang menolong saya. Pertama kepada tim promotor, Ibu Omas, Ibu Hera, Bapak Mahyus, tidak terhingga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya atas bimbingan yang tidak pernah putus. Terima kasih tetap mendorong saya tetap maju, meskipun saya sering, kalau dengan bahasa informal dengan Bu Omas, saya mohon maaf Bu, sering tiarap karena saya tidak berani begitu merespon ketika promotor menanyakan kemajuan. Tapi terima kasih Bu Omas, sekali lagi Ibu Hera, Bapak Mahyus yang tidak pernah putus asa untuk terus mendorong dan mendukung saya. Juga kepada seluruh tim penguji, juga ketua sidang hari ini Pak Arief, ketua penguji Bapak Turo, Bapak Dewa, ada Ibu Ari, Ibu Lisa Munira, dan juga Prof. Abusar yang menyediakan waktunya untuk memberi masukan dan juga menguji saya selama ini. Tak terlupa juga saya berterima kasih kepada seluruh tim program studi Pasca Sarjana IE, Bu Dia, Pak Rusan, terima kasih mendorong saya di detik-detik terakhir ketika saya sudah ingin meminta izin perpanjangan semester, tetapi karena semangat dari Pak Arief dan juga Pak Rusan, saya bisa tetap maju di semester ini. Tentunya pada tim sekretariat, Mbak Mila, Mbak Mirna, dan rekan-rekan sekalian yang tidak pernah berhenti mendukung kami. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon maaf, tetapi tentunya saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Tra Sumaryono, Pak D, Bude, Om Tante, keponakan sepupu yang ada di Turen, Malang, Surabaya, dan juga di Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih sekali atas dukungan doa yang tidak pernah berhenti. Terima kasih juga untuk para mentor yang boleh saya bilang mentor dan keluarga besar Lembaga Demografi FEB UI, Bapak Turo Wongkaren, Bapak Dewa, Ibu Dia Hadi, Bapak Abdillah Ahsan, Pak Paksi, Ibu Prof Tuning, Bapak Hadi Pasai, Butara adalah
pembimbing skripsi saya di S1, kemudian untuk S2 ada Pak Haidi Pasai dari LD, dan yang untuk S3 dengan Ibu Omas, jadi semuanya dengan LD. Terima kasih juga untuk kakak-kakak senior dan sahabat-sahabat di Lembaga Demografi. Terima kasih juga untuk teman-teman, saya tidak menyangka ada banyak teman-teman baik, sahabat dari SMA, S1, S2, S3 yang turut hadir dalam sidang promosi hari ini. Teman-teman sahabat-sahabat dari asrama, komunitas persekutuan, kampus, terima kasih sekali atas dukungan dan semangatnya. Dan kalau saya boleh merefleksikan sekilas perjalanan selama menempuh S3, saya ingat di awal masa studi, waktu itu Ibu Ari sebagai Kaprodi pernah mengumpulkan kami dan mengingatkan kami bahwa perjalanan terberat di S3 ini adalah dari sisi mental, yaitu melawan diri sendiri. Saya tidak tahu apa artinya itu hingga saya menjalani proses ini. Di malam, saya mengingat di malam-malam ketika saya bertanya kembali untuk apa sebenarnya saya ambil S3 ini, kenapa saya ambil topik yang tidak mudah buat saya. Tetapi pada akhirnya di titik ini saya tidak ada satu detik pun yang saya sesalkan. Semua itu menempa dan menolong saya untuk belajar sepanjang hayat. Saya menyadari disertasi ini jauh dari sempurna, banyak hal yang tidak bisa saya jawab dan belum bisa saya lakukan di sini, namun saya bersyukur ada banyak masukan dari Ibu Bapak sekalian, dan tentunya itu akan semoga menjadi semangat untuk memperbaiki studi ini di masa depan. Saya bersyukur sejak 2004 saya masuk UI, akhirnya tahun ini saya bisa lulus juga. Memang pembelajaran proses seumur hidup, tetapi memang saya miss juga ternyata salah satu part dari pembelajaran seumur hidup itu ternyata saya habiskan di UI. Saya bersyukur sekali untuk kesempatan ini. Saya tidak akan take this opportunity as granted. Jadi saya berterima kasih. Yang terakhir tapi juga bukan yang paling kecil, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibunda terkasih yang mendukung dalam segala hal. Ibu Titi Mustikowati, terima kasih. Dan pada akhirnya saya mengingat bahwa ada satu ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Jawa yang menjadi satu acuan saya. Wedi asih marang Gusti Allah iku wiwitaning kawruh, nanging wong bodho padha ngremehake kawicaksanan lan pameti. Kiranya ini menjadi saya bersyukur sekali lagi untuk kesempatan menempuh studi ini. Terima kasih banyak untuk segala dukungan yang diberikan. Semoga suatu saat nanti saya bisa menyampaikan rasa terima kasih secara langsung pada Ibu Bapak, Pak De, Bude, Om Tante, saudara, sahabat-sahabat sekalian secara langsung. Terima kasih. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat malam. Hadirin yang saya hormati, Dr. Flora Aninditya adalah Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-133. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada Dr. Flora Aninditya atas gelar yang saudari peroleh. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Mbak MC, suaranya tidak terdengar, Mbak. Tes. Sudah terdengar, Mbak Anita. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Kami persilakan pembimbing dan penguji untuk mengucapkan selamat pada Dr. Flora Aninditya. Yang pertama, saya persilakan kepada Ketua Sidang, Bapak Arief Wibisono Lubis, PhD, untuk memberikan salam selamat.
Selamat Dr. Flora atas pencapaiannya. Ini saya sebagai yang sudah mengenal Dr. Flora selama hampir 18 tahun ya, Dr. Flora. Sangat bangga akhirnya ada lagi teman yang bisa mendapatkan gelar doktor dan tentunya dengan hasil yang sangat baik. Selamat sekali lagi Dr. Flora, semoga ilmunya berkah dan juga bermanfaat. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selanjutnya, Bapak Turo S. Wongkaren PhD untuk memberikan salam selamat. Selamat Dr. Flora. Saya harap ini bukan merupakan akhir dari journey akademik, tetapi merupakan awal, karena menjadi dokter adalah salah satu prasyarat untuk bisa menunjukkan bahwa Anda itu mampu. Selamat sekali lagi, dan juga selamat kepada tim promotor yang sudah membimbing Ola. Terima kasih Pak Turo. Selanjutnya, kepada Bapak I. Dewa Gede Karmawisana PhD, kami persilakan. Profisiat Ola. Selamat Dr. Flora ya. Enjoy the title and welcome to the world of academic ya. Ya, enjoy masa-masa honeymoonnya sebentar dan let's go running further. Selamat juga buat Oma ya, Bu Titi atas capaian Ola. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya, Ibu Syarifah Liza Munira PhD, kami persilakan. Selamat Dr. Flora Aninditya, semoga terus semangat untuk melakukan penelitian dan menggali terus kaitan antara ilmu ekonomi dan kesehatan. Selamat juga untuk tim promotor, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Lisa. Selanjutnya, Bapak Profesor Abuzar Asra PhD, kami persilakan. Selamat Flora ya, atas kerja keras ya selama setahun ini. Saya ingat tahun lalu masih banyak hal yang kemudian oleh Bu Omas ya. Tim promotor saya ucapkan selamat, ini sudah bisa membawa Flora ke tahap ini ya. Sekali lagi selamat Flora ya, dilanjutkan kerja kerasnya, dan selamat kepada Ibu promotor dan Bapak promotor yang telah berhasil membawa Flora sampai ke tahap ini. Sekali lagi selamat dan terus berkarya Flora ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Selanjutnya, Bapak Dr. Mahyus Ekananda, kami persilakan. Masih mute. Mohon maaf, masih di mute, Pak Mahyus. Masih di mute, Pak. Oh iya. Ibu Titi ada di sebelah saya. Jadi Flora, selamat ya. Saya sangat terharu. Ya, saya mengikuti Anda sepanjang bimbingan ini. Jatuh bangunnya sungguh saya betul-betul terharu. Selamat buat Ibunda yang ada di sebelah saya. Selamat Bu. Ya, semuanya sangat membahagiakan, dan Flora jangan kapok untuk terus belajar. Meskipun kapan tuh pernah, saya udah sampai di batas-batas kemampuan saya, tapi rasanya semuanya sudah lunas ya, semuanya sudah mulai bisa ada hasilnya. Dan harapannya adalah bahwa kami menunggu kiprah Anda di penelitian-penelitian dan juga pekerjaan selanjutnya. Saja, selamat ya pada keluarga juga semuanya. Terima kasih banyak Pak Mahyus. Selanjutnya, kepada Ibu Dr. Hera Susanti, kami persilakan. Selamat atas capaian Dr. Flora. Terus semangat ya mengembangkan studi yang telah ditekuni ini. Masih ada tugas yang lain pastinya, termasuk juga mempublikasikan ya hasil disertasi ini sesuai dengan hibah ya, konsekuensi hibah yang diperoleh. Selamat dan salam juga untuk Ibu dan keluarga besar dan juga keluarga besar LD ya. Semoga semakin sukses ke depannya dan dapat memperkuat barisan FEBUI. Terima kasih banyak Bu Hera. Terima kasih banyak. Yang terakhir, kepada Ibu Omas Bulan Samosir PhD, kami persilakan. Selamat Dr. Flora Aninditya
Sangat bersyukur akhirnya Flora menyelesaikannya dengan sangat baik. Seperti yang saya katakan, apa yang Ola sudah buat itu sangat baik. Percayalah, dan ternyata Ola berhasil. Ya, nyaris di tengah jalan, Ola nggak kelihatan. Ya, kalau boleh dipanggil-panggil namanya, Olanya nggak menjawab. Ya, tapi bersyukur nih, kita ini bertiga, Prof. Bu Hera dan Pak Mayus, terus mendorong Ola. Ya, kami punya tanggung jawab Ola menyelesaikan perjalanan ini. Ya, oke. Jadi bersyukur, selamat, dan kami berharap sebagai alumni UI, Flora menjunjung nama baik alma mater Universitas Indonesia. Dan dalam kiprah selanjutnya mendukung lembaga demografi, ya. Kita menantikan pimpinan Ola dalam penelitian-penelitian LD dan FEB UI yang membuat kita semua maju bersama. Demikian dari saya, ucapan selamat dari saya. Lagi selamat buat Ibu Titi dan seluruh keluarga besar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ketua sidang, tim promotor, dan tim penguji sudah dapat untuk meninggalkan ruang promosi. Tetapi jika berkenan, dapat tinggal bersama untuk ramah tamah dengan para tamu. Akhir kata, kami ucapkan selamat, sukses selalu. sore. Selamat Ola. Ya. Terima kasih banyak Selamat, Ibu. Ola. Terima kasih. Selamat Ola. Terima kasih banyak Pak Rif. Selamat ya Ola. Terima kasih banyak Bu Lisa. Liv ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Bu Amas, selamat. Flora ya, selamat. Ya, Bu makasih Amas. Prof. Makasih Prof. Terus, Makasih. ya. Nanti typo errors-nya nanti saya bisa kirim ya. Ya, Kalau terima ini kasih, Prof. atau dikirim yang baru ini, bahan yang saya punya ini mungkin bahan yang lama ya. Nah, Ya. Baik Prof, nanti saya kontak Prof untuk ya, kirim bahan yang lebih baru sehingga coret-coretan ini nggak ada lagi mungkin ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Amin. Ya, baik. Ya. Terima kasih Prof. Makasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Izin Liv. Terima kasih banyak Pak De Bude, Om Tante, teman-teman. Nah, salam untuk semua, sampai jumpa. Mudah-mudahan Terima suatu kasih, waktu Prof. bisa jumpa physically ya. Iya Prof. Ya, ya, Saya offline. pamit ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Turo. Sama-sama. Mohon izin live. Iya. Uji lagi jam 7. Ya, oke. Masih. Terima kasih teman-teman yang ada di online. Maaf belum bisa balas satu-satu. Flora, selamat. Terima kasih banyak. Ola, semangat ya. Selamat loh udah jadi dokter Flora. Selamat Terima Terima kasih. Congrats Ola, proud of you. Terima kasih Kak. Selamat sayang. Kami Matur bangga. nuwun, Budi. Matur nuwun. Sudah, selamat Dr. Ola. Selamat Dari Ola. Untung dan Bibi. Terima kasih. Selamat Ola. Sukses. Selamat Mbak Ola. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bude Ola, ayu banget. Terima kasih teman-teman. Selamat kasih. Ola. Matur nuwun Pak De. Terima kasih. akhir kata kami ucapkan selamat sore dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online dan promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami berikan waktu 15 menit ke depan bagi para tamu untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada doktor baru. Silakan untuk menyalakan audio serta kameranya. Terima kasih dan ruang sidang akan tertutup secara otomatis dalam 15 menit ke depan. Congrats Ola ya. Pak De Toto, Pak De Didik, matur nuwun. Great. Matur nuwun. Kak Baby, thank you. Lulu. Tante Ola, ini mainan. Windy, thank you. Pak De Toto, matur nuwun.
Pak Deim, Amel, teman-teman. Congrats, Giu. Kak. Thank you, Mel. Deska, Dek Gea, thank you. Tika. Nanti dinyanyiin ya, Ol. Dinda, thank Yola. you. Halo. Halo, Bude. Iya, Bude. Terima kasih. Semangat ya. Matur nuwun. Mbak Ocha, thank you. Ibu bisa Terima kasih. Boleh. Selamat ya, Kakak Ola. Terima kasih, Mbak Ocha. Ola. Iya, lo kan di sebelah. Makasih, Mbak Deim. Ya gak apa-apa, dia semua tahu saudara Tante juga selamat. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir. Giot, makasih sama adik kecil Cia, Rihla, Flynn, Gofar, Yusnita, Aples, thank you. Dandi, makasih. Oh, dari ya, thank you ya. Di luar ya, Mbak. Mbak Ipe, thank you. Nggak lihat, sorry, baru lihat. Ibu selamat Mbak Ola. Terima kasih banyak. Iya, betul. Mbak Ola. Mbak Novi, thank you. Hari ini udah lega ya Mbak Ola. Baik, Mbak, thank you ya. Sorry, nggak. Selamat Mbak Ola. Ya, thank you, Des. Aku nuwun Pak Deim, Bude, Windy, thank you. Congrats ya, Wak. Ri, thank you ya, Ri. Akhirnya. Ola, abis ini tidurnya yang banyak ya. Iya, iya, semoga bisa tidur. Bye, La. Iya, thank you. Kia, terima kasih. Sorry baru lihat. Pak De Toto, matur nuwun. Iya, masih nggak terdengar Pak De. Iya, matur nuwun. Hola, selamat ya. Mbak Anita, terima kasih ya dadakan MC. Selamat ya. Yang penting lancar. Iya, thank you. Sekarangnya Nita luntur. Terima Mbak kasih. Ola, salam dari Rosita. Oh iya, salam kembali. Terima kasih, Mbak. Uli, terima kasih. Sama-sama. Mbak Ocha, thank you. Iya, thank you. Ola, selamat ya, Iya, dadah. thank you. Terima kasih banyak, Degea, thank you, Jeffrey. Ola, selamat ya. Keren. Ya ampun, ini laptop rusak lagi tadi. Oh, maaf. Pak De Toto, matur nuwun. Ya, masih belum terdengar. Belum terdengar, Pak De. Nanti dalam telepon ya, Pak De. Belum terdengar, Pak De. Iya. Tika, thank you ya. Ya, Pak De, monggo. Matur nuwun, Pak De, rawuhipun. Dinda, thank you banget ya. Sekarang kedengaran ora? J, Pak De, sampun. Matur nuwun, Pak De, rawuhipun. Tuhan memberkati ya, Ola Matur ya. nuwun, Pak De, J. Oh, Pak De Didi Asian. Pak De, Ya. J, monggo Pak De, ini mau ditutup nanti, matur nuwun. Pak De. Udah, Pak De.
Pak Didi, Bu Desus matur nuwun rawuhipun. Ini sama Mama. Mama sini. Kelihatan enggak? Nah, Aku dokter. ini Aku dokter. Iya Mas, matur nuwun ya Mas. Oke, Pak De, sama-sama. Bude segera sehat, Ji. Yo. Hadi, makasih datang. Enggak kelihatan ya. Bukan, belum sekarang. Bukan, ini temanku. Dia Pak Det, Didi, matur nuwun. Ya. Cepat sembuh Pak De, segar sekali, cepat segar. Matur nuwun Pak De. Matur nuwun. Siapa nih? Om Sony. Enggak ada, Mas. Bukan. Cantik semua, cantik semua. Iya Bude, matur nuwun. Ini juga dokter kata Mama. Dokter. Dia ini kan Pakai L. Dokter double. Dokter, ya, dokter double. Pakai L. Matur nuwun. Olah. Salam Pak De, Ince. Dokter ekonomi itu termasuk sulit. Ya, sulit. Jadi kamu harus bangga, kamu bisa nyampe ya. Matur nuwun Pak De, itu karena Pak De juga. Matur nuwun Pak De, Bude. Ini masuk ke ada acara mungkin. Iya, enggak apa-apa Bude, enggak apa-apa Ince. Dalam Pak De? Enggak. Ada acara apa? Kok mboten mengucapkan? Ah, ya wis lah. Pak De kan sudah teleponan Bude. Ya. Ince Pak De. Ini tinggal yang Zoom tinggal keluarga apa aja? Ada teman yang lain? Ada teman, ada beberapa teman, 2-3 orang aja Bude, sama teman-teman di program. Oh, dia Nah, apa Bude ini nanti otomatis akan kalau udah selesai waktunya akan mati nanti. Ini memang waktu buat apa? Ramah-tamah. Mbak Ola izin live ya. Pakai makan. Mbak Ipe, terima kasih ya. Makasih Sehat-sehat banyak. selalu buat itu saudara Mbak Ola di rumah sakit masih menyempatkan. Salam buat Mama, salam. Sehat Terima selalu kasih buat mamanya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Sukses juga Izin buat ya Mbak Ola. Monggo, matur nuwun Mbak. Izin live ya, selamat ya. Oh, terima kasih banyak. Ya, wis. Ki Fajar SMA 3. Oh iya, sapa Masya maneh. Allah, seperane. Fajar temen SMA. Sorry, aku mau mikir sopo ya iki. Suwun ya. Suwun ya. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Iya, kapan-kapan ketemu ya. Yuk, suwun. yuk. Yuk, suwun. Janjian ya. Tambah Mila matiin. Iya, Pak De, Bude, Nun Sewu nih sudah mau dimatikan. Udah, iya. Matur nuwun. Pak De Toto ucapan syukur Pak De. Ringkas Ucapan syukur ucapan apa? syukur Pak De. Jadi nanti malam aja lah dilanjutin. Nanti malam aja Nanti ya. nanti boleh dalam buat Zoom sendiri aja Bude ya. Nun Sewu ini punya program soalnya. Oke, selamat ya sayang. Matur nuwun Pak De, Bidi, matur nuwun Bu Desus, Bude Toto ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu lagi. Mbak Mila, Mbak Mirna, terima kasih banyak. Ini mau dipakai ya? Ya, sama-sama Mbak Ola. Mbak Aku Soto, izin siapa ya, aja mau ini? ada Iya. ujian. Iya, ujian aku juga lagi. izin live itu. Terima kasih banyak ya Mbak Mila. Sama-sama Mbak, Ketemu di- selamat ya Mbak. Mbak Ola selamat ya. Thank you ya Dinda, makasih banyak. Matur nuwun Pak Didi, Pak De Toto nanti dalam telepon. Oke. Oke, matur nuwun. Iya. Bapak Ibu mohon izin saya matikan Zoom-nya ya. Oke. Iya, makasih Mbak Mila. Terima kasih sama-sama Mbak Ola. Rina.